Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, alhamdulillah kita berada di lab atau workshop ya, teknik grafika penerbitan. Salah satu workshop yang ada yaitu lab pasca produksi cetak. Di mana lab pasca produksi cetak ini adalah merupakan satu workshop yang berfungsi memiliki tujuan. Di dalam satu proses produksi kita tahu bahwa teknik grafika atau teknologi cetak itu terdiri dari 3 tahapan. Pertama dari pre-press, kemudian press, kemudian post-press. Nah, post-press itu bahasa sederhananya adalah pasca produksi cetak, dan kita berada di salah satu lab pasca produksi cetak. Seperti kita lihat yang sekarang, mesin yang kita hadapi sekarang ini adalah mesin potong satu sisi. Mesin ini merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi cetak. Dalam hal ini bisa dalam konteks menyiapkan bahan dalam bentuk kertas, ataupun melakukan proses setelah proses cetak atau setelah produksi cetak dilakukan. Oke, hal pertama yang harus dimiliki atau harus dipunyai oleh mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan praktikum di bengkel pasca produksi cetak ini adalah, pertama, harus dipastikan bahwa mahasiswa mengetahui SOP atau standar prosedur yang digunakan atau yang bisa dilakukan untuk mengoperasikan mesin. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membaca work instruction atau instruksi kerja dalam mengoperasikan mesin ini. Nah, berikutnya setelah SOP dan work instruction bisa diketahui atau telah diketahui oleh mahasiswa sebagai praktikan, maka harus dipastikan kondisi mahasiswa yang melakukan praktik atau kegiatan praktikum ini dalam keadaan sehat. Ya. Yang kedua, mahasiswa harus dipastikan menggunakan seragam kerja atau baju kerja, seragam celana, kemudian menggunakan sepatu pastinya ya, sepatu safety. Dan yang berikutnya adalah, seperti kita ketahui bahwa penggunaan aksesoris di dalam kegiatan praktikum itu harus dihindarkan, sehingga seperti cincin, kemudian jam tangan, dan aksesoris lainnya, dan khususnya untuk perempuan yang memiliki rambut panjang dan tidak berhijab, sebaiknya dikuncir. Nah, ini menjadi standar prosedur yang harus dilakukan pada kegiatan praktikum, terutama di bengkel pasca produksi cetak kaitannya dengan pengoperasian mesin potong pada hari ini. Mesin yang ada di depan Anda adalah mesin potong kertas. Merupakan mesin potong yang wajib dimiliki oleh setiap percetakan dan lazim pasti digunakan dalam industri cetak kemasan maupun industri cetak pada umumnya, terutama pada penggunaannya adalah untuk memotong bahan material utamanya adalah kertas. Seperti kita ketahui bahwa kertas pada dasarnya memiliki ukuran dengan dimensi yang kita sebut dengan ukuran plano pada saat kita membeli sebelum dilakukan proses cetak, sehingga mesin ini adalah mesin operasional yang digunakan untuk memotong kertas, baik kertas sebelum dicetak maupun setelah kertas itu memiliki cetakan seperti ini ya. Jadi ini tadinya ukuran plano, setelah dicetak kemudian dipotong, dan mesin potong inilah yang digunakan dalam pengoperasiannya untuk memotong, sekali lagi untuk memotong kertas. Nah, adapun fungsi utama daripada mesin potong kertas, kita tahu bahwa mesin potong kertas secara teknologi memiliki beberapa versi atau beberapa implementasi teknologi, mulai dari mesin potong dengan sistem manual, yang kedua dengan sistem semi auto, dan yang ketiga adalah dengan mesin full auto. Nah, mesin yang ada di depan kita adalah jenis mesin semi auto. Kenapa dikatakan mesin jenis semi auto? Karena secara prinsip bekerja sebenarnya mesin ini sudah dilengkapi dengan tombol mekanikal ya, ada aliran listrik di sana, kemudian pelaksanaannya masih menggunakan orang atau operator
dalam menggeser atau merubah posisi arah kertas pada saat akan dipotong, sehingga ini mesin dikatakan sebagai mesin semi auto. Apa saja yang menjadi prinsip atau bagian-bagian yang paling penting dari sebuah mesin potong, baik itu manual, semi auto maupun auto? Kita akan lihat yang pertama, yang disebut mesin potong pasti memiliki unsur utama adalah alat pemotongnya. Apa alat potongnya? Alat potongnya tentu adalah pisau potong. Berbeda dengan pisau potong pada umumnya yang kita lihat, baik itu di rumah atau di dapur Anda, tentu pisau potong ini sangat berbeda. Pertama adalah dari jenisnya, yang kedua adalah dari sifat logamnya, dan yang ketiga adalah dari dimensi atau ukurannya. Ini yang pertama. Yang kedua, baik mesin konvensional sekali lagi atau mesin manual, semi auto ataupun auto, itu memiliki yang kedua ya. Jadi kalau kita sebut pisau ini adalah bagian utama, yang pertama yang dimiliki oleh setiap mesin potong kertas, baik itu auto, manual atau semi auto, maka yang kedua adalah setiap mesin itu pasti memiliki pressure board. Nah, ini adalah pressure board yang fungsinya nanti dia akan menginjak bagian daripada material yang kita potong sebagai penahan kertas supaya tidak bergeser. Ini kita sebut dengan pressure board. Yang ketiga, setiap mesin potong kertas itu pasti memiliki alas potong. Ya, kita gunakan dalam hal ini kita sebut dengan meja potong. Meja potong ini sebagai penempat kertas pada saat akan dipotong. Kemudian tepat di bawah pisau itu ada kita sebut sebagai penepat alas potong untuk di bagian paling bawah pisau, yang kita sebut biasanya disebut dengan cutting stick. Kita istilahkan cutting stick ya, karena ini sebenarnya kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini bisa kita copot dan berbahan dari rubber atau plastik ya. Sorry, bukan rubber, plastik. Ya, bahannya adalah plastik dan bentuknya adalah kotak panjang, sehingga kita sebut dengan cutting stick. Ya, ini nanti menjadi alas pada saat kita melakukan proses potong. Nah, ini proses pemasangnya juga cukup mudah, tidak perlu diketok atau menggunakan palu, cukup dengan tangan dan kita sedikit berikan gerakan ya. Berikutnya, setelah dari kita membahas pisau, kemudian pressure board, kemudian table, kemudian ada cutting stick, yang berikutnya adalah setiap mesin potong ya ada memiliki side apron. Kita sebutnya sebelum side apron ya, ini side apron sebenarnya penepat kiri kanan, tapi yang paling basic prinsip itu adanya di belakang sebenarnya. Kalau kita lihat di bagian belakang itu adalah penepat belakang yang fungsinya sebenarnya sebagai skalator. Skalator itu mengatur skala panjang pendeknya atau ukuran kertas yang akan kita potong. Jadi sebenarnya dimensi ukuran kertas yang kita potong itu bergantung pada penepat belakang. Biasanya kita sebut dengan back gauge, atau kalau tulisannya ya gauge, tahu ya, alat ukur, kemudian alat ukur bagian belakang. Nah, ini yang menjadi basic prinsip ya, menjadi basic prinsip baik mesin potong manual, mesin potong semi auto maupun mesin potong auto. Penjelasan yang tadi saya sampaikan, mesin manual, semi auto dan otomatis, maka yang ada di depan Anda ini adalah mesin yang kita sebut dengan mesin manual. Apa sih hal yang paling prinsip sebenarnya? Yang paling prinsip antara mesin manual dengan semi auto seperti yang di sana ujung kiri sana adalah dari sisi penggunaan layar kontrol atau display atau screen display, di mana screen display itu nanti akan kita gunakan sebagai tombol operasional. Nah, di mesin manual itu tidak ada tombol yang kita gunakan. Praktis semuanya dilakukan dengan kalau kita istilahkan otomatis gitu. Jadi
Jadi menggunakan otot, bukan automatic tapi automatic. Jadi semuanya dengan tangan. Nah, seperti kita gunakan pressing board, ya ini adalah pressing board. Kita gunakan tangan. Ini fungsinya tadi sama sebenarnya pressing board ini seperti di mesin yang semi auto. Fungsinya adalah menekan kertas. Jadi ketika kertas akan dipotong, itu kertas tidak bergeser. Kemudian kalau kita lihat di sana, penepat belakangnya ini juga sama, ya. Tapi ini masih kita gunakan engkol, ya. Jadi engkol ini adalah fungsinya untuk memajukan atau memundurkan posisi dari penepat belakang yang kita sebut dengan back gauge tadi, ya. Nah, ini skalanya. Kemudian perlu diketahui perbedaan yang signifikan juga antara mesin semi auto dengan manual seperti mesin yang ada di depan Anda ini adalah kaitannya dengan safety. Karena teknologi itu berkembang. Kenapa teknologi itu menjadi berkembang secara signifikan, secara kontinu, terus-menerus, tidak lepas dari penggunaan yang kita sebut dengan efek safety first atau keselamatan menjadi hal yang paling pokok di dalam pengoperasian mesin. Sehingga nanti kita akan bandingkan mesin manual ini dengan tanpa tombol, artinya memiliki tingkat safety yang boleh dikatakan masih minimal, ya, masih minimal. Nah, oleh karena itu mesin yang ada di hadapan Anda ini sekali lagi walaupun memiliki prinsip dasar yang sama, tapi sejauh ini menjadi opsi kedua jika memang mesin semi auto atau mesin full auto itu belum kita punyai atau belum kita miliki. Oke, kita mulai ya dari tombol operasi ini. Pertama, ketika kita ingin menyalakan mesin atau menghidupkan, ya, bahasa kita menghidupkan mesin, ini adalah tombol switch on atau tombol utama untuk mengalirkan listrik ke dalam mesin. Nah, dimana ketika tombol switch on kita nyalakan, maka tombol screen display ini muncul keterangan welcome, press 1 to start. Di sini kita tinggal mengikuti arahan daripada instruksi yang muncul di tombol layar. Lalu kalau press 1 to start, maka kita pencet tombol satunya. Nah, ada yang bergerak sebenarnya di bagian belakang. Nanti kita bisa melihat secara signifikan. Saya ulang, ketika ini kita majukan, nah ini di belakang dia maju. Nah, coba saya ulang lagi ya, saya matikan tombol switch on, maka layar ini akan mati. Nah, begitu saya hidupkan kembali, aliran listrik masuk ke dalam mesin, kita ikuti press 1 to start, kita pencet tombol nomor 1, maka penepat belakangnya dia bergeser ke posisi awal. Jadi posisi terjauh maksimal daripada size mesin. Kita tahu mesin kita yang ada di hadapan kita semuanya ini adalah mesin dengan dimensi ukuran panjang 115. Jadi maksimum untuk kertas bisa masuk adalah 115 cm. Untuk bagian belakangnya itu tergantung daripada ukuran kertas. Selama masih bisa masuk ke penepat, tidak menjadi permasalahan atau tidak menjadi masalah ya. Yang penting tidak lebih lebar daripada 115 atau tidak lebih panjang dari 115. Nah, ketika kita lihat layar monitor ini menyala, aliran listrik sudah masuk ke dalam mesin. Mesin belum bisa kita fungsikan atau belum bisa kita operasionalkan, karena kita harus menyalakan main motornya. Nah, ini tombol main motor. Ketika saya pencet tombol warna putih, maka tombol muncul bunyi, itu motornya bergerak, adanya di sisi bagian ini. Ini adalah main motor kita, motor penggeraknya. Karena sistem kerjanya adalah sistem kerja hidrolik, ya, sistem kerja hidrolik, sehingga pisau itu akan turun dan naik dengan menggunakan tenaga motor listrik yang ada di dalam, kita sebutnya gearbox, ya. Kemudian hal terpenting ketika main motor sudah menyala, kemudian aliran listrik juga sudah ada, tinggal kita input. Ketika kertasnya kita sudah siap untuk dipotong, maka yang harus kita siapkan
pertama kali adalah berapa ukuran kertas yang akan kita potong. Ini yang menjadi poin pertama. Ya. Jadi dari tombol operasional pertama main switch, main motor, sementara tombol yang ada di sini kita tahu ini emergency. Jadi ketika ada permasalahan kita bisa pencet tombol emergency, otomatis ada bunyi bahwa ada permasalahan. Jadi ini stop emergency atau emergency stop. Yang ini tombol lampu. Sorry, saya ulangi. Ini tombol lampu. Lampu ini ada dua. Pertama adalah lampu UV yang ada di sini. Ini untuk penerangan, ya, untuk lebih terang. Kemudian yang kedua itu adalah ada light grid. Nah, light grid itu hanya lampu di bagian persis di permukaan atau di bawah pisau potong sebagai garis tanda potong. Kita sebutnya dengan light grid. Normally kita biasa menggunakan light grid pada saat kita akan memotong untuk memudahkan posisi di mana turunnya pisau, tapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan lampu UV untuk lebih terang. Ya, jadi ini penggunaan lampunya. Kemudian ini adalah salah satu tombol yang boleh dikatakan memanjakan kita ya sebagai pengguna mesin semi auto, karena di sini ada airball. Airball itu adalah bola angin yang fungsinya adalah dia akan mengeluarkan angin. Jadi ketika kita punya beban kertas kita dalam ukuran besar, itu akan didorong dengan sangat mudah. Jadi kalau kita istilah sederhananya itu adalah use sliding. Jadi memudahkan proses penggeseran, kita sebutnya sliding. Nah, kalau ini dinyalakan, ini akan dengan mudah. Seberapapun banyaknya kertas akan digeser dengan mudah. Sementara kalau kondisi mati, ini tingkat slidingnya menjadi lebih kecil. Jadi inilah yang menjadi fungsi-fungsi tambahan dibandingkan mesin konvensional. Ini jauh ya lebih high technology, kemudian lebih memudahkan, dan yang pastinya adalah lebih aman. Poin terakhir lebih aman. Ya, ini dari tombol-tombolnya. Kemudian untuk screen display-nya, kita tahu bahwa di sini ada angka-angka. Maka angka-angka ini adalah kita cukup menginput nilai berapa panjang yang akan kita potong. Misal, saya mau memotong kertas ini persis di bagian 10 cm, bagian depan, ya, bagian atas. Maka saya input nilai 100. Di sini akan muncul di layar ini 100. Kemudian kita pencet tombol sama dengan itu seperti enter sebenarnya. Jadi kalau kita pencet enter atau sama dengan, yang bergeser adalah sekali lagi penepat bagian belakang. Nah, otomatis begitu kita memasukkan kertas, nah, posisi dari ujung belakang atau posisi belakang sampai dengan posisi potong kertas adalah 10 cm. Ya, kalau kita input 200 kemudian sama dengan, maka dia bergeser menjadi 200 dan seterusnya. Nah, dengan catatan posisinya adalah manual. Jadi kita bisa lihat di sini manual. Apa maksudnya manual? Jadi mesin ini walaupun semi auto ya mesin, tapi bisa disetel secara manual. Ada 3 penyetelan sebenarnya. Pertama secara manual, yang kedua semi auto, yang ketiga adalah full auto. Nah, kita jelaskan satu-satu. Pertama, kalau manual berarti setiap proses potong satu dan kedua dan ketiga maka harus diinput datanya secara manual. Kalau semi auto, maka input datanya dilakukan dengan lebih dulu atau lebih awal, sehingga pada saat kita ingin memotong langkah pertama, kedua itu tidak perlu kita menginput data. Saya ambil contoh. Misal saya ingin melakukan proses pemotongan menggunakan 3 langkah potong, maka saya akan pencet F0. Ini adalah halaman kerja untuk merecord langkah-langkah prosesnya dari 1, 2 sampai ke sekian proses. Kalau di potongan pertama saya masukkan 200, maka saya enter.
Ini nanti posisinya menjadi 200. Kemudian yang kedua saya masukkan 100, dia akan berubah ke 100. Kemudian saya masukkan lagi 200, 300, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Lalu saya proses menjadi 5 langkah. Setelah itu saya save. Apa yang saya pencet? Yang saya pencet adalah F3. Nah, save muncul. Ulangi, F3 bersamaan. Ya, dia melakukan saving data. Lalu kita kembali ke halaman kerja F0. Nah, ini adalah halaman kerja kita. Nah, dari sini begitu kita ingin memotong, langkah kita sudah punya 5 langkah kerja, 200, 100, 200, 300, dan 400. Maka ketika saya ingin memulai langkah kerja saya cukup menekan tombol enter, sama dengan, saya ulang, tombol enter. Nah, berarti di sini ini posisi pertama adalah 200. Begitu saya potong, maka saya akan pencet secara otomatis dia akan bergeser. Saya contohkan tanpa kertas ya. Saya potong. Nah, turun dan dia maju. Kalau saya potong kedua, kemudian dia akan bergeser ke belakang dan seterusnya. Nah, ini semi auto. Kalau full auto gimana Pak? Sama proses kerjanya. Ke halaman kerja, sekali lagi ke halaman kerja, kita input data, kemudian kita save, lalu ke halaman kerja lagi, lalu kita pencet full auto, dia akan memotong, tapi kita tidak perlu melakukan pergeseran kertas. Nah, ini bedanya. Nah, cuma untuk mesin ini, karena mesin ini adalah single side, mesin satu sisi, artinya jumlah mesin atau jumlah pisau potongnya hanya satu. Kemudian cara kerjanya semi auto. Untuk penyetelan full auto tidak direkomendasikan, atau ya secara sederhana tidak tidak direkomendasikan lah ya, atau sebaiknya tidak dilakukan dengan cara kerja full auto. Sampai sini. Yang berikutnya adalah, tadi saya belum menjelaskan, tombol yang saya pegang kiri dan kanan ini adalah tombol operasi yang fungsinya adalah tombol ini harus dipencet atau ditekan secara bersamaan kiri kanan. Nah, ini adalah bentuk safety sebenarnya dari mesin potong ini. Jadi ketika kita slide atau kita mau melakukan pemotongan, tidak bisa tangan kita, misal kita pencet, kalau kita pencet satu tangan aja tanpa menekan, bahasanya saya ubah ya, menekan. Kalau saya tekan hanya satu tombol, maka pisau ini tidak bisa turun. Tapi begitu saya tekan dua tombol secara bersamaan, pisau itu akan turun. Itu artinya apa? Ini adalah bagian dari safety, bagian dari tombol keamanan atau untuk menjaga bahwa, meyakinkan ketika operator melakukan proses pemotongan tidak ada tangan kiri atau tangan kanan yang berkeliaran. Berbeda dengan mesin yang manual. Nah, berikutnya kaki saya di sini ada, kita sebut dengan pressure board. Pressure boardnya ada di sini, tapi hidroliknya ada di bawah. Sehingga kalau saya mau menurunkan pressure board, saya harus pencet bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika kertas saya masukkan, pressure boardnya saya injek, boleh kaki kiri atau kaki kanan tergantung operator. Tapi biasanya rata-rata menggunakan kaki kanan. Nah, ini otomatis kertas tidak bergeser atau tidak bergerak. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sebelah kanan kiri ada, mesin ini sudah dilengkapi dengan sensor sebelah kanan dan kiri. Artinya ketika saya pencet, dua tangan ini saya gunakan, ya, saya contoh misalkan, kemudian akan saya potong, itu badan saya di sini, dia berhenti.
si pisau, ya, jadi tidak bisa lanjut. Nah, artinya tidak boleh ada sedikit pun anggota badan yang mengenai sensor. Nah, ini juga safety, bagian dari keamanan. Nah, itu posisi badan kita harus tegak, baru pencet dua tangan disoto. Seperti saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya, screen display ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah tombol screen display untuk menunjukkan informasi sebenarnya secara detail tentang posisi pada saat sekarang. Pada saat sekarang artinya adalah posisi daripada penempat belakang. Ini ada informasi 158,32, berarti posisi sekarang adalah 158,32. Ya. Kemudian ketika kita input datanya menjadi 200, kita enter, maka posisinya berubah menjadi 200 dan seterusnya. Nah, adapun tombol-tombol device menjadi tambahan adalah di sini ada plus, minus, kali dan bagi. Artinya ketika kita posisinya adalah 200, ya, kemudian kita enter, kita mau kali 2, berarti kan 400, kita tidak perlu menekan tombol 400, tinggal dikali 2, maka dia akan berubah menjadi 400. Begitu juga dengan bagi. Kalau 400 kita bagi dengan 4, maka posisi tempat belakangnya dia menjadi 100 dan seterusnya. Kalau kurang dan tambah juga sama. Kemudian perlu kita ketahui, ini adalah fungsi device tambahan juga yang berfungsi untuk mengoperasikan penempat belakang secara, kita sebutnya secara mandiri ya, karena ketika tidak diinput datanya tapi kita ingin menggerakkan ke depan dan ke belakang, maka kita tinggal pencet tombol maju mundur. Jadi kita bisa lihat, kalau saya pencet 1 ya, ini tanda panah atau segitiga ke belakang, dia akan mundur ke belakang tapi smooth jalannya ya. Kalau saya pencet yang ini ke depan, dia jalan juga ke depan, tombolnya smooth, dan skala screen display ini menunjukkan perubahan. Saya ulangi ya, saya pencet ke belakang, dia berubah. Nah, ini untuk menggerakkan ya, menggerakkan penempat belakang secara mandiri kita sebutnya. Lalu di sini ada 4 Pak segitiga. Apa fungsinya? 4 ini adalah 4 kali percepatan dari tombol 1 kali. Jadi kalau saya pencet bersamaan, nah, dia akan bergerak dengan 5 kali percepatan. Bergerak ke belakang, pencet lagi ke depan, pencet. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini adalah tombol pressure board untuk menambah tekanan ya. Pada saat kita ingin menekan, kita tinggal pencet, tapi ini harus kondisi menyala ya, main motornya menyala seperti ini. Kalau saya pencet tombol ini baru memberikan pressure board. Kemudian ini adalah tombol angin, harus bersamaan dengan airboard. Jadi ini fungsinya untuk memastikan atau menyalakan kondisi angin pada saat menekan potong ya. Tapi ini tombol, sekali lagi, tombol di bagian sini jarang sekali digunakan karena ini kaitannya dengan proses knife exchange. Jadi untuk mencopot ya ketika kita mau merubah atau mengganti pisau. Nah, ini menjadi perhatian ketika kita ingin mematikan main motornya, nanti tombol hitam kita pencet secara perlahan karena dia sistem kerjanya adalah gearbox ya, menggunakan mechanical, smooth, suaranya dari kencang menuju pelan sampai bunyi desingnya itu berhenti. Berarti kondisi mesin aman untuk dimatikan. Jadi Kak, masuk mode manual paling bawah. Udah udah manual.
Nilai apa? Masukin nilainya yang kamu inginkan, 200 misalkan. 200. Oke, enter. Seperti belakangnya. Silakan kamu masukkan kertasnya. Kapten Pak. Ya, dirapikan boleh. Oke, main motornya harus menyala. Tombol putih. Oke. Pastikan kertas rata atau posisinya benar-benar menekan bagian belakang. Ini akan berpengaruh signifikan terhadap hasil nilai. Ya. Coba dirapikan kembali dan diupayakan harus sangat rapi. Oke, cukup. Kamu injak preset boardnya, lalu tekan 2, tahan sampai pisau itu turun dan naik kembali. Terus sekali lagi, lepas penekannya, tekan lagi. Nah, silahkan dilepas preset boardnya, kamu boleh angkat. Oke, kasih. Nah, ini adalah hasil potongnya. Nah, kenapa demikian? Ini juga menjadi problem. Nah, ini adalah problem yang sering terjadi pada saat kita memotong di bagian bawah itu tidak terpotong sempurna. Kenapa demikian? Itu artinya di bagian cutting stick ini memiliki tingkat kerataan yang tidak sempurna, sehingga jatuhnya pisau itu tidak benar-benar rata dari sudut kiri ke kanan. Nah, ini juga akan menjadi permasalahan yang bisa kita temui setiap saat, dan solusinya seperti apa? Solusinya adalah melakukan pengecekan terhadap posisi cutting stick supaya benar-benar rata. Ya, itu yang akan kita lakukan. Tapi ini hasil potong seperti ini. Kalau saya minta Anda potong kembali, Anda silakan potong rata. Posisikan upayakan sebelah kiri. Ya, bisa masuk, dorong, kemudian masukkan skala. Sekarang kita potong ukuran 15, 150. Silakan masukkan skala 150. Nah, jadi kita lihat posisi sini ada keterbatasan cutting stick, jadi kita agak geser sedikit ke kiri. Sekarang silakan Anda potong lagi, tekan preset boardnya, ya, preset boardnya, lalu tekan tangan Anda kiri dan kanan bersamaan, ya. Oke. Dan ini adalah silahkan dilepas, preset boardnya naik ke atas, dan ini perfect, terpotong sempurna. Dan ini yang seharusnya terjadi pada saat kita melakukan proses pemotongan. Nah, ini fungsinya adalah kita sebut dengan pemotong kertas ya. Fungsinya memberikan angin di antar lembaran kertas sehingga kertas ini tidak lengket dari halaman ke halaman atau lembar per lembarnya, seperti ini. Nah, ini menjadi teknik ya di dalam bagaimana kita memberikan angin ke sela-sela kertas supaya kertas ini tidak lengket. Nah, tunggu sampai benar-benar suara mesin ini berhenti. Ya, boleh. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya.
sebagai media pembelajaran. Kita akan berjumpa lagi pada sesi penjelasan berikutnya yang akan saya jelaskan bagaimana teknik memotong bahan cetak dalam bentuk buku. Ya, kita lihat tahu ini adalah buku. Kita akan bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.